Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Nursifa Saifuddin dengan NIM 2401040, mata kuliah Ushul Fikih, dosen pengampu Dr. Komarudin MPD. Baik, langsung saja kepada jawaban soal yang pertama, yaitu mengenai analisis cinta doa surat Al-Ma'idah ayat 2 menggunakan pendekatan usul fikih dan aplikasinya dalam kehidupan sosial keagamaan pada masa kini. Baik, yang pertama yaitu mengenai hukum asal perintah amar dalam usul fikih. Dalam usul fikih, al-amri atau perintah secara hukum asalnya menunjukkan wajib, kecuali ada qarinah atau indikasi pengalihan makna yang memalingkannya dari kewajiban kepada sunnah, mubah atau hukum lain. Ini berdasarkan pada kaidah al-amru li'al-wujub lam turid qarinah tasrifuhu anhu, yang artinya perintah menunjukkan kewajiban selama tidak ada indikasi yang memalingkannya dari kewajiban. Dalil yang menjadi dasar yaitu pada Quran surat An-Nur ayat 56 dan hadis-hadis Nabi yang menggunakan bentuk fi'il amr yang dipahami sebagai perintah wajib, seperti perintah sholat, zakat, puasa, dan lainnya. Yang selanjutnya yaitu analisis Quran surat Al-Ma'idah ayat 2 yang berbunyi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, yang artinya dan tolong-menolonglah dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa atau permusuhan. Nah, perasa wa ta'awanu ini yaitu adalah bil amr dari kata ta'awanu ya ta'awanu yang berarti saling menolong, saling tolong-menolong. Menurut hukum asalnya ini menunjukkan kewajiban, namun untuk menetapkan apakah perintah ini tetap wajib atau telah dialihkan kepada sunnah atau sekedar mubah, kita perlu melihat konteks dan indikasi dari ayat yang serupa. Para ulama seperti Imam Ar-Razi dan Al-Qurtubi menafsirkan bahwa perintah ini tuh wajib secara umum, terutama bila berkaitan dengan menjaga maslahat agama dan masyarakat, serta mencegah keburukan. Jadi selama tolong-menolong ini dalam kebaikan fardu kifayah atau menyangkut hak orang lain, maka ia wajib. Namun jika dalam hal-hal sunnah, maka hukumnya bisa jadi mubah. Nah, yang ketiga yaitu argumentasi usuliyah. Nah, di mana dalam pendekatan usul fikih, perintah itu bisa bermakna wajib, sunnah, mubah, dan tahdid. Nah, jadi wajib di dalam usul fikih itu bila berkaitan dengan hak orang lain atau maslahat publik. Nah, sunnah juga terikat pada hal yang dianjurkan tapi tidak berdosa jika ditinggalkan. Yang selanjutnya yaitu mubah. Tidak ada tuntutan syar'i yang mengikat. Nah, yang terakhir yaitu tahdid. Nah, yang dimana tahdid ini itu jika konteksnya itu menunjukkan pada perintah seperti ancaman. Di dalam Quran surat Al-Ma'idah pun ayat 2, karena hukumnya adalah menjaga ketertiban sosial dan keadilan, maka mayoritas ulama menguatkan bahwa perintah ini mengandung unsur kewajiban, terutama dalam konteks amar ma'ruf, nahi munkar, dan kerja kolektif dalam menghapus kemungkaran.
Adapun contoh kasus kontemporer yang membutuhkan ijtihad hukum. Nah, seperti contohnya itu pada kolaboratif program dalam penanganan bencana alam atau krisis sosial seperti pandemi COVID-19. Nah, ketika masyarakat dan pemerintah diminta untuk saling bantu dalam distribusi bantuan, edukasi, kesehatan, serta menjaga ketertiban, maka ayat ini bisa dijadikan landasan hukum bahwa bekerja sama dalam hal ini itu adalah wajib secara syar'i karena adanya kemaslahatan umum terkait perlindungan jiwa dan menjaga ketertiban sosial. Namun, ketika muncul perintah kerjasama dalam bidang yang tidak jelas maslahat dan mafsadatnya, seperti adanya kolaborasi komersial yang bercampur pada riba, maka disinilah diperlukan adanya ijtihad hukum. Karena dengan menimbang maqasid al-syariah tentang urgensi, maslahat, dan bahaya yang akan ditimbulkan seperti apa. Nah, jadi cukup jelas bahwa dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa hukum asal perintah dalam usul fikih itu bersifat wajib. Nah, perintah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 pun cenderung wajib secara umum, terutama dalam hal padu kifayah atau kemaslahatan publik. Konteks sosial keagamaan pun saat ini sering membutuhkan ijtihad untuk menentukan hukum perintah atau jika objeknya baru dan kompleks. Dengan demikian, pemahaman dalam usul fikih terhadap perintah ini sangat penting untuk melakukan kewajiban dan sosial umat Islam di era modern saat ini. Baik, yang selanjutnya yaitu jawaban nomor 2, yang dimana di dalam usul fikih, mantuk adalah makna yang secara eksplisit disebutkan dalam lafaz teks seperti pada ayat atau hadis. Sedangkan mafhum adalah makna yang dipahami secara implisit dari teks tersebut, baik melalui konteks maupun lawan dari lafaznya, yaitu mafhum mukhalafah. Di dalam Quran surat An-Nur ayat 2, nah yang dimana artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka adalah masing-masing dari keduanya 100 kali. Nah, yang dimana ayat ini itu merupakan ayat mantuk karena dengan jelas menyebutkan tentang hukum cambuk 100 kali bagi orang-orang yang melakukan zina. Namun dalam praktik syariat Islam atau hukum Islam, pezina muhsan atau yang sudah menikah itu tidak dikenakan hukuman cambuk, tetapi dikenai dengan hukuman rajam atau dilempari batu sampai mati. Nah, lalu di mana asal pada hukum ini? Nah, maka dari itu inilah akan pentingnya peran mafhum dan hadis para ulama itu menggunakan ilmu mafhum mukhalafah itu untuk menyimpulkan bahwa ayat ini itu berlaku untuk pezina goir muhsan atau yang belum menikah karena tidak ada penyebutan status pernikahan. Nah, maka dari itu secara mafhum mukhalafah pezina yang sudah menikah tidak dikenai dengan hukuman ini, tetapi ada hukuman yang lain. Lalu dari mana datangnya hukuman rajam itu? Nah, jadi berdasarkan pada hadis mutawatir dan praktik Nabi ya seperti riwayat tentang rajam terhadap Maiz dan wanita Gamidiyah. Nah, yang dimana juga ada hadis dalam hadis Sahih Muslim yang berbunyi yaitu ambillah dariku, Allah telah menetapkan jalan bagi mereka jika laki-laki dan perempuan yang sudah menikah berzina, maka hukumannya adalah rajam.
Adapun contoh dari pelaku zina muhsan itu seperti apa? Nah, jadi seperti seorang pria yang menikah berhubungan di luar nikahnya, atau seorang wanita yang sudah terikat status pernikahan berhubungan badan dengan pria di luar nikahnya, maka oleh itu keduanya termasuk dalam zina muhsan. Oleh karena itu, pelaku zina muhsan diberi hukuman rajam sampai mati sesuai dengan syariat Islam. Jadi kesimpulan dari pembahasan ini yaitu yang pertama, mantuk. Dalam Quran Surat An-Nur ayat 2 menetapkan bahwa hukuman cambuk 100 kali yaitu untuk pelaku zina yang belum menikah. Nah, yang kedua yaitu mafhum mukhalafah. Nah, yang dimana karena ayat ini itu menyebut hukuman bagi yang belum menikah, maka yang sudah menikah dikecualikan, lalu dicari dalil yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu hukuman rajam. Nah, hukuman rajam itu tidak bertentangan dengan ayat ini, melainkan melengkapi sesuai dengan prinsip usul fikih bahwa nas bisa dikhususkan oleh hadis dan mafhum mukhalafah bisa menjadi alat bantu istibat hukum. Nah, ini menunjukkan bahwa adanya kekayaan metodologi usul fikih dalam menggali hukum dari teks baik yang tersirat atau implisit maupun yang tersirat, yaitu mafhum terutama mukhalafah. Baik, yang terakhir adalah mengenai nahi. Nah, yang dimana pertama-tama kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan nahi dalam konteks usul fikih. Nah, jadi nahi adalah bentuk larangan dalam syariat yang biasanya berupa kalimat fi'il mudhari yang didahului oleh la'an nahiyah seperti la taqrabu yang artinya jangan kalian dekati. Dalam kaidah usul, jika tidak ada qarinah atau indikasi lain, maka hukum asal larangan adalah bersifat tahrim atau haram. Tapi penting untuk kita ketahui bahwa tidak semua larangan itu bersifat haram, tetapi bisa juga makruh atau mubah atau hanya sekedar irsad bimbingan, tergantung pada konteks dan qarinahnya seperti apa. Contohnya itu pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 173. Nah, yang dimana ayat ini itu menggunakan bentuk hurima atau telah diharamkan, maka dari itu sudah jelas bahwa larangannya itu bersifat haram. Tetapi kita bisa juga bandingkan dengan ayat selanjutnya, yaitu pada Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Nah, yang dimana pada ayat tersebut ada larangan bahwa jangan berlebihan. Nah, makna berlebihan di sini itu bukan berarti haram secara mutlak, tetapi sebagian ulama memahaminya sebagai makruh atau tergantung pada akibatnya. Nah, implikasi dalam penetapan hukum pun harus benar-benar dijaga. Seperti di dalam istibat hukum, ulama memahami kaidah usul fikih itu tidak hanya secara melihat dalam kata jangan atau dilarang, tetapi para ulama meneliti dengan cara menanyakan atau memberikan pendapat atau mencari pendapat dari orang lain dengan cara bertanya seperti apakah ada dalil lain yang perkuat keharamannya atau apakah ada dalil yang pengecualiannya dan sebagainya. Jadi ulama tidak hanya melihat dari kata jangan atau dilarangnya, tetapi meneliti secara mendalam tentang hukum itu apakah hukumnya itu wajib, makruh atau lainnya. Adapun kasus-kasus kontemporer, misalnya itu yang pertama kasus pada Nah, jadi
dulu itu merokok itu dianggap sebagai makruh. Tetapi sekarang karena adanya ilmu kesehatan yang menunjukkan bahwa akan adanya bahaya besar ketika merokok, maka sebagian mayoritas ulama kontemporer menyatakan bahwa merokok itu haram berdasarkan dengan kias kepada racun atau muhlik. Karena larangan di sini tidak eksplisit dalam nas, tetapi dipatwakan haram karena mafsadatnya. Nah, yang kedua yaitu adanya demonstrasi jalanan. Nah, yang dimana pada kasus ini pun tidak ada nas yang langsung melarang karena sebagian ulama mengatakan bahwa hukumnya itu makruh atau bahkan bisa diharamkan jika menimbulkan chaos seperti adanya fitnah atau kerusakan. Tapi bisa juga mubah atau bahkan wajib jika menjadikannya seperti amar ma'ruf dan nahi munkar yang aman dan damai. Maka dari itu kita bisa lihat bahwa hukum itu tergantung pada konteks dan niatnya seperti apa. Apakah niatnya itu baik atau malah niatnya itu buruk. Nah, kalau niatnya baik diperbolehkan, maka hukumnya itu bisa makruh dan wajib. Kalau tidak baik itu diharamkan. Nah, yang ketiga yaitu penggunaan AI dalam konten keagamaan. Nah, banyak sekali ya sekarang yang menggunakan AI. Nah, yang dimana pada sebagian otoritas keagamaan itu mengingatkan bahwa akan adanya bahaya yang besar akan perbuatan atau penyalahgunaan AI. Karena dalam fatwa atau tafsir karena merawan kesalahan bahkan dapat menyesatkan. Nah, bisa berarti itu hukumnya haram. Tetapi kalau kita menggunakan AI itu sebagai alat bantu untuk edukasi atau sumber pengetahuan pembelajaran, maka diperbolehkan asal tidak menyalahgunakan AI. Bahkan para ulama pun membolehkan saja jika menggunakan AI tersebut itu dengan baik dan benar, tidak diharamkan. Yang diharamkan itu ketika AI dipergunakan sebagai bentuk penyesatan atau penyalahgunaan prinsip agama. Nah, jadi kesimpulannya itu tidak semua larangan itu haram secara mutlak dalam usul fikih. Konteks, korina, dan makosidnya sangat menentukan. Oleh karena itu penting bagi umat untuk tidak langsung mengharapkan atau menghalalkan tanpa adanya pemahaman usul fikih yang tepat. Sekian pembahasan atau jawaban yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau pemahaman yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.